Pertama, mengenai wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber pencarian di luar wilayah Dare. Daerah perbatasan disebut Ikwa Dare kalau rantau. Yang pertama, rantau luha tanah datar. Dan rantaunya meliputi rantau nan kurang aso 22 itu Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basra, Sitanjua, Kopa, Talua Ingin, Inuman, Surantiah, Talua Rayo, Simpang Kulayang, Agamole, Pasir Ringgit, Kuantan, Talang Mama, dan Kualoto. Kemudian rantau pesisir panjang atau rantau Banda 10 yaitu Batang Kapeh, Kuwo, Surantiah, Ampiang, Ampia Perak, Tambang, Langkitan, Punggasan, Ayah Haji, Painan, Banda Salido, Tarusan, Tapan, Lunang, Silawi, dan Indrapuro. Tujuan dari kapal rantaunya adalah Anduriang, Kapal Hilalang, Sicincin, Tobo, Pekandangan, 2 kali Sabalianan Lingkuang, 3 Koto, dan Sungai Sarea. Yaitu rantau Luha Agam. Daerah rantau Luha Agam sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuk Sikapiang, dan lain-lain. Sementara itu, tujuan dari kapal rantaunya yaitu Palembayan, Salereh Air, Lubuk Basuang, Kampung Pinang, Simpanampe, Sungai Garinggiang, Lubuk Bawan, Tigo Koto, Garagahan, dan Manggopo. Yang ketiga yaitu rantau Luha 50 Koto. Rantau Luha 50 Koto meliputi rantau Kampar kiri dan rantau Kampar kanan. Dan rantaunya menggiliang di Tanjung Balik, Badan Bakalan, Jokoto Alam, Gunung Malintang, Poropaeti, Tanjung Baringin, sampai Rokan Pandalian, Tangingi, Gunung Thailand, Kuku, Jolipe Kain, Lidai Jo Ujang Bukit, Sanggan Jo Tanjung Balik, Tigo Balik Foto Kampar, Sibiruang, Gunung Malelo, Tabiang Jo Tanjuang, Gunung Bungsu, Muaratakui, Pantai Jo Binamang, Tanjung Abai Jo Pulau Gadang, Balong Koto Sitangkai, Tigo Balik Jo Lubuk Angguang, 5 Koto Kampar Kuwo Jo Selao, Baginang Jo Rubio, Aye Tiri, Tak Mundua, Pangkalan Indawang, Pangkalan Kapeh, dan Pangkalan Tarajo Koto Lawe. Yang terakhir yaitu Rantau dan 9 terletak di Malaysia. Negaranya yaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johel, Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jalai. Selanjutnya adalah berita kedua. Sumatera Barat dipergantikan pada tanggal 1 Oktober merujuk pada dibentuknya Kepresidenan Sumatera Barat yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan alihan pemerintah dari penjajahan Jepang tanggal 1 Oktober 1945. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 mencapai 5,5 juta jiwa. Berikut adalah beberapa desa terpadat. Nomor 1 adalah Padang, 2 Solo, 3 Sawah Lunto, 4 Padang Panjang, 5 Bukit Tinggi, 6 Payakumbuh, 7 Pariaman. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Di samping itu ada juga yang bermukim suku bangsa lain seperti Aceh, Batak, Jawa, Ambon, Cina, Keling atau India, Nias, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu berita saya. Materi kebudayaan Minangkabau. Poin Tajaningrat 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Untuk mengamati kebudayaan, Poin Tajaningrat membaginya dalam 7 unsur universal, yaitu bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minang. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialek. Berikut 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat. 1. Dialek Rao Mapan. 2. Dialek Muaro Lao. 3. Dialek Lubu Alai. 4. Dialek Payakumbuh. 5. Dialek Agam. 6. Pancung Soal. 7. Dialek Koto Baru. 8. Dialek Lintau.
Sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru. Filosofi alam Minangkabau jadi guru mengharuskan orang Minangkabau belajar peristiwa yang terjadi di alam. Selain belajar dari alam, orang Minangkabau juga diharuskan menimba ilmu. Hal itu terlihat pada budaya merantau. 3. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem material secara utuh karena bukan pandai dan basanakan ayah. 4. Sistem peralatan dan teknologi. Tiap negara di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi. Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Rumah Gadang termasuk salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang. Mata pencarian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur. Umumnya mata pencarian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap sawah, dan ladang. Di samping itu ada yang berdagang dan menjadi nelayan. 6. Sistem religi. Ada istilah yang berkembang, orang Minangkabau Islam Badara. Artinya setiap yang mengaku orang Minangkabau itu pasti dan harus beragama Islam. Sebab ada biung adat basani syarak basani kita buang. Kesenian. Kesenian bagian dari adat istiadat Minang. Ada ini orang muda di Galanggang. Setiap negari di Minangkabau memiliki galanggang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, terutama orang muda. Dari unsur-unsur universal kebudayaan tersebut dapat dilihat kebudayaan Minangkabau terdiri atas unsur nilai, perangkat perilaku, dan hasil karya cipta. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. Alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. 2. Aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. 3. Karya fisik dari budaya berupa benda-benda teknologi hasil buatan